Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat kita bersua kembali setiap hari Jumaat di laman Al-Kuliah TV3. Apa khabar? Mudah-mudahan hati kita berada dalam keadaan tenang, sentiasa diturunkan rahmat daripada Ilahi di atas negara kita yang tercinta ini. Baik, mau ke mana kita petang ini? Hari Jumaat yang cukup indah ini, yang bercuti, selalu ucapkan selamat bercuti. Bagi yang sedang bertugas, insya-Allah jadikan dia sebagai satu ibadat. Baik, Al-Kuliah akan terus bersiaran pada hari ini. Dan hari ini Al-Kuliah menyerap semangat baru dengan wajah dan rumah baru yang diperolehi. InsyaAllah mudah-mudahan akan menjadi pemacu kepada drive Al-Kuliah pada masa akan datang. Dan ini barangkali dinamakan sebagai madrasah moden yang menjangkau usia Al-Kuliah yang masuk ke tahun-tahun kedewasaannya. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Kuliah pada petang ini kita akan bercakap, kita akan mengupas satu topik yang saya fikir mencabar minda kita, yaitu penipu dunia. Siapakah sebenarnya yang dikatakan penipu dunia, dan bagaimana penipu dunia ini merancang modus operandinya, dan siapakah yang paling kerap ditipu sejak sekian lama. Jadi untuk itu saudara, kita hadirkan ke studio saudara Jerry D. Gray. Assalamualaikum Jerry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Jerry? Alhamdulillah masih sehat. Jerry D. Gray adalah seorang penulis yang telah menghasilkan banyak buku, dan beliau asalnya dari Amerika Syarikat, pernah bertugas di Tentera Udara Amerika, dan kini sedang berada di Indonesia, tinggal di Indonesia, menetap di Indonesia, berkahwin dengan seorang wanita Indonesia, kini memiliki seorang cahaya mata, dan beliau telah pun memeluk Islam. Kita akan berbual dengan beliau lebih panjang lagi nanti, dan beliau akan mengupas, memberikan pandangan, buah fikiran, berkongsi juga pendapat-pendapatnya tentang siapakah yang sebenarnya yang dikatakan sebagai penipu dunia. Dan saya fikir Jerry akan memberikan nilai tambah kepada kita tentang perbincangan yang saya fikir sangat menarik pada petang ini. Baik, sebelum kita bersama dengan Jerry, kita harus memahami dulu mana topik perbincangan yang akan kupas pada petang ini. Baik, topik pada petang ini akan melihat bagaimana yang dikatakan wujudnya sebuah kuasa misteri yang mengawal keseluruhan negara-negara di dunia, termasuk di negara-negara Islam. Siapakah yang memainkan kuasa misteri ini, ataupun dalam bahasa global kita sebut sebagai superpower, dan mungkin berlindung di sebalik nama-nama yang indah seperti Orde Baru Dunia dan sebagainya. Dan ini sedikit sebanyak telah pun mencantumkan pemikiran seluruh penduduk dunia dan juga orang-orang Islam itu sendiri. Baik, jadi kita juga akan melihat bagaimana tipu daya ini menurut Jerry mereka melakukannya dengan begitu licik, sehingga bala bencana juga pada pandangan beliau dirancang dengan begitu teliti untuk menimbulkan krisis bencana alam, krisis kemanusiaan, dan juga krisis pertanian. Baik, kalau telah pun bersedia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita akan bersama dengan Jerry D. Gray pada petang ini. Jerry, saya nak ucapkan selamat datang ke rancangan Al-Kuliah. Terima kasih. TV3. Dan saya ingin dengarkan juga pandangan sebagai soalan yang pertama saya kepada Jerry. Dalam dunia yang memandang Islam dengan penuh fitnah, melabelkan Islam sebagai pengganas, Barat meletakkan Islam sedemikian rupa, bagaimana Islam masuk ke dalam hati Jerry dan akhirnya Jerry mengucap 2 kalimat syahadah? Ini cerita panjang atau mau cerita pendek? Panjang 1 jam harus jawab. Cerita pendek. Pendek aja ya. Ini mungkin mulai dari kecil. Saya ada masalah sama agama Kristen, susah percaya Nabi Isa anak Tuhan. Nggak masuk logika. Nabi Adam punya hak lebih tinggi untuk jadi anak Tuhan. Dia nggak punya ibu sama bapak. Nabi Isa punya ibu. Kenapa dia jadi anak Tuhan? Kenapa Tuhan perlu punya anak dari manusia dia bikin sendiri? Nggak masuk logika saya. Udah ada masalah dari situ.
Now, memang saya besar di Amerika, persepsi saya Muslim, dia nggak suka orang bule, Muslim, teroris. Memang dari Angkatan Udara Amerika kita ada rapat aman. Saya ketemu orang Muslim, dia bilang, "Good morning, Mr. Jerry, how are you?" Saya harus lapor sama Intel. So, memang persepsi saya nggak bagus untuk Islam. But Allah bikin habis keluar dari Angkatan Udara Amerika, kontrak sudah selesai. Allah bikin saya orang susah, harus tinggal di dalam mobil, harus 6 bulan di ujung satu dermaga, nggak ada makanan, keluarga nggak mau bantu saya. Ada kerja di Arab Saudi. Arab Saudi minta saya tugas untuk teknisi pesawat Raja Fahd punya pribadi. Yeah. Saya afraid atau takut. Yeah. Nanti dibunuh saya dari masalah saya orang bule. Nah, waktu sampai ke Arab Saudi baru mata saya buka. Baru saya dengar azan. Baru saya sadar ini Muslim bukan teroris, Muslim punya disiplin. Muslim solat 5 waktu sehari. Muslim puasa dalam bulan Ramadan. Muslim takut salah masuk neraka. Nah, saya kalah sama Muslim. Saya masuk gereja dulu paling 3 bulan sekali. Nggak mau masuk ke gereja dari masalah kurang spiritually enlightening untuk saya. Maka mata saya mau mulai buka di Jeddah waktu ada azan untuk solat seperti zuhur. Di luar Jeddah di pinggir jalan mobil berhenti solat di pinggir jalan. Di shopping mall mau bayar barang, karyawan nggak ada. Lagi sholat di belakang. Toko emas, pintu buka, emas ada, karyawan nggak ada. Saya itu ada tukang dari toko emas, dia tanya sama saya, kenapa Mister nggak tunggu di dalam? Takut nanti Bapak pikir saya maling, nanti potong tangan saya. Dia bilang, ini semua Allah punya, bukan saya punya. Ini semua yang di kamar ini, baju saya pakai harus balik ke Allah. Mungkin kamu atau orang lain perlu barang ini lebih dari saya, silakan ambil. Saya nggak pernah lihat iman seperti itu. Mata saya udah mau mulai buka ke arah agama Islam. Di kunci mulai dari awal saya pegang Al-Quran. Ada orang Yaman nama Ahmad. Dia bawa Al-Quran ke saya. Dekat sama saya sudah ada rasa di sini. Yeah. Waktu saya pegang Al-Quran, mulai nangis. Udah ada sadar dari sini semua hal-hal di dalam Al-Quran itu betul. Dan saya belum baca. Waktu buka ini dalam bahasa Inggris, berapa ayat saya baca langsung nangis. Itu semua mulai dari situ. Baik, terima kasih Jerry. Itu dia tadi awal bicara sehingga bagaimana Islam itu masuk ke dalam hati Jerry dan akhirnya hidup sebagai seorang Islam. Indah sekali cerita itu. Saya rasa sangat begitu tinggi nilainya bagaimana Islam itu memberikan pencahayaan dalam kehidupan Jerry. Baik, saya nak beralih kepada anjakan yang lebih jauh sedikit. Sebab Jerry juga melakukan kajian dalam bidang penulisan untuk menghasilkan buku-buku yang dihasilkan. Baik, jadi kalau kita saksikan sengketa, peperangan, konflik, kacau bilau, huru-hara, hari ini lazimnya berlaku di kebanyakan negara Islam. Betul. Soalan saya, apakah ini merupakan satu perancangan? Memang ini ada global conspiracy sudah jelas untuk bikin Islam lemah, untuk prevent, stop kita untuk bersatu. Dia nggak mau kita unite bersatu, dia nggak mau kita ikut sistem khilafah, dia nggak mau kita punya satu pimpinan untuk umat Islam. Ya. Now, lihat di daerah Timur Tengah, Amerika lagi bikin negara-negara lemah seperti Irak sudah jatuh, Tunisia, Mesir,
Syria lagi kondisi kritis. Iran kena fitnah. Yemen kelihatan is next ya. Amerika lagi bikin Timur Tengah lemah. Israel ada rencana untuk ekspansi, untuk tambah besar, untuk jadi world power. Ada niat-niat ke sana. Yeah. So di negara Islam di pinggir Israel lemah, mimpi dia bisa jadi. So memang yang jadi di dunia ini bukan by chance, bukan masalah ada teroris. Memang teroris ada, but ini ada banyak fitnah. Ada global konspirasi untuk siapin di dunia untuk Dajjal. Dan masalah di situ. Mau siapin dunia ini untuk Dajjal. Ini kita lihat dari hadis suasana di dunia sekarang. Insya Allah sebentar lagi memang Dajjal mau turun. Ini waktu sudah dekat. Jadi yang berlaku sekarang ini merupakan persiapan golongan ini untuk menyambut, kita boleh istilahkan sebagai kononnya menyambut kedatangan Dajjal. Betul. Kita lihat dari semua masalah di dunia sekarang, ini akar atau the deepest root, ya. Okay. Ini always coming from religion. Ini mulai dari agama. Dan memang dia mau bikin economic crisis, krisis makanan. Dia coba kontaminasi agama seperti Islam. Dia bawa ideologi beda dari sunnah Rasulullah, ya. Untuk mau bikin Muslim bingung, mau bikin brother sama brother fighting. Ini dia lagi tugas sekarang. Orang dia nggak suka, di pimpinan negara nggak suka di fitnah, dijatuhkan orang ini, dimasukin orang seperti pro Amerika, pro Barat. Ini lagi jadi sekarang. Ini memang masalah besar. Ya. Terima kasih Jerry. Dan ataupun nama Islamnya Haji Abdul Rahman. Jadi kita akan bersama dengan Jerry sebentar lagi, dan anda juga dijemput untuk membuat panggilan telefon untuk berkongsi pandangan, dan juga barangkali ada soalan yang ingin dikemukakan kepada Jerry ataupun Haji Abdul Rahman. Dan siapa sebenarnya penipu dunia, Jerry akan jawab sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kita di Al-Kuliah TV3. Alhamdulillah saudara, selamat kita bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah di TV3, dan kita sedang sama dengan rakan kita, iaitu sama dengan Jerry D. Gray, seorang penulis dari di Tentu Udara Amerika, dan hari ini telah pun memeluk Islam, menjadi seorang ustaz Islam dan aktif dalam dakwah dan sebagainya. Baik, kita nak sambung lagi Jerry. Perbincangan kita, kemungkinan besar akan ada panggilan masuk untuk menyertai perbincangan kita di studio pada petang ini. Tapi sebelum kita menerima panggilan, saya ingin tanyakan dulu kepada Jerry tentang New World Order. New World Order pertama kali diucapkan oleh Presiden Amerika Syarikat George Bush pada waktu itu seperti sebuah perkataan yang sangat indah sekali bunyinya. Tapi saya fikir banyak sekali di antara perkara-perkara yang berbisa di sebalik wujudnya perkataan tersebut. Dan kalau kita lihat, panggilan tersebut akhirnya mencantumkan seluruh kerajaan di bawah satu pusat pemerintahan. Ataupun barangkali kita anggap sebagai wujudnya kerajaan rahsia. Jadi mungkin Jerry dapat huraikan. Di New World Order ini juga sudah lama ada tulis di US dollar Novus Order Seclorum, bahasa Latin. Sudah lama? Sudah lama. Ini dari US dollar pertama. Ada tulis Novus Order Seclorum atau New World Order. So ini sudah lama ada di US dollar. But baru George Bush Senior berani, dia presiden pertama berani omong the New World Order. The New World Order ini masuk kelompok pasukan Dajjal ini